era kekhalifahan Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Berbagai majelis ilmu bertebaran di segala penjuru negeri Muslim, mulai dari Baghdad, Damaskus, hingga ke ujung negeri Persia. Segala macam ilmu mulai fikih, usul fikih, hingga ilmu kalam menjadi bahasan yang normal dalam keseharian pelajar muslimin. Di antara mereka, muncul satu nama yang nantinya sangat berpengaruh pada perkembangan Islam sampai sekarang. Dialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau lebih dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Terlahir di wilayah Tus, Iran pada 450 Hijriah atau 1508 Masehi, Al-Ghazali dan saudaranya harus merasakan kehilangan sosok ayah di masa kecilnya. Sang ayah yang bekerja sebagai ghazal atau pemintal bulu domba meninggal dalam kemiskinan, lalu menyerahkan Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad ke asuhan seorang sufi. حالت چطوره درویش؟ مثل اینکه هرچی باشه از حال شما بهتره. وقتش رسیده، تقاضای محبتی داره. پسرامو با خودت ببر. اونا به سن تکلیف رسیدن. من تا قادرم از اونها نگهداری خواهم. Ayah Al-Ghazali berharap kedua anaknya mampu menjadi sosok yang lebih dari dirinya yang buta huruf. Begitu besarnya harapan dari ayahnya, sehingga ketika meninggal, ia menyerahkan semua hartanya yang terbilang tak banyak untuk digunakan semua demi pendidikan dua anaknya. خدا بیامرزه نور چشمان من. پدر در لحظات قبل از مرگش شما را به من سپرد که تا آموختن علم راهنماتون باشه. اینجا محل مردگان، ما باید به سوی زندگی بریم، به سوی زندگی. Ketika harta peninggalan ayahnya habis dan hanya madrasah yang saat itu menjamin makan tiap hari muridnya, Al-Ghazali kemudian diarahkan oleh teman ayahnya agar masuk madrasah. Merasa tidak ada jalan lain, Al-Ghazali masuk lingkungan madrasah dengan harapan ia bisa terus makan dan punya tempat tinggal. Dibesarkan di lingkungan tasawuf, pada awalnya tidaklah mudah bagi Al-Ghazali untuk menyerap ilmu yang diberikan oleh gurunya. Niat belajar hanya karena agar ia bisa makan membuat Al-Ghazali susah mempelajari sesuatu. Tapi pada akhirnya Al-Ghazali sadar ilmu tidak ada yang mau diambil kecuali karena Allah, dan ilmu haruslah dipelajari dengan sebuah keikhlasan. Di awal kita lihat ini ya, bagaimana tujuan Imam Ghazali masuk ke sekolahan itu hanya sekedar supaya bisa mendapatkan makan, supaya bisa mendapatkan tempat tinggal sebagai penyambung hidup. Dan subhanallah ya, itu dirasakan berat sekali oleh beliau gitu. Karena beliau tidak bisa menerima ilmu itu dengan baik gitu. Dalam singkat kata gitu ya, mungkin beliau tidak terlalu pandai di awal ketika beliau masuk ke sekolah itu. Dia coba bagaimana caranya, apalagi kalau kita lihat ya, orang-orang yang tidak pintar di sekolah biasanya akan segera dikeluarkan. Nah, Imam Ghazali merasa takut kalau seandainya dia dikeluarkan, maka dia tidak akan mendapatkan makan gratis lagi, tidak akan mendapatkan tempat tinggal gratis lagi. Maka dia berusaha kuat supaya dia bisa menjadi pintar, tapi susah sekali. Maka dia mencoba mencari di mana kesalahannya.
Sampai dia dapat nasihat dari beberapa alim kala itu, bahwa dia ketika ingin mendapatkan ilmu ini harus mengikhlaskan ilmu ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkenal sekali kalimat dari beliau ya, inna talabnal ilma li ghairillah fa'aba illa ayyakuna lillah. Kami mencari ilmu, tapi ilmu itu ketika kami cari itu bukan untuk Allah. Susahnya bukan main, sulitnya. Tapi ketika kami mengikhlaskan hati kami, mencari ilmu untuk Allah, Allah bukakan hati kami. Menginjak dewasa, Al-Ghazali kemudian belajar kepada Al-Juwani atau Imam Al-Haramain, salah satu ulama dan ahli fikih yang berpengaruh saat itu. Ketika Al-Juwani meninggal di tahun 478 Hijriah, Al-Ghazali memutuskan untuk hijrah dari Naisabur ke Baghdad, pusat segala ilmu kala itu. Kemampuan Al-Ghazali semakin terasa seiring perkenalannya dengan banyak ahli ilmu. Diskusi dan perdebatan semakin sering ia alami. Sampai pada saat nama dan kemampuan ilmunya mulai didengar oleh kalangan petinggi negara waktu itu. Salah satunya adalah Nizamul Mulk, salah satu perdana menteri hebat yang pernah dimiliki oleh Islam dari Kesultanan Seljuk. Abu Hamid Muhammad, Alim al-Jawab. Assalamualaikum. Pertemuan Al-Ghazali dan Nizamul Mulk inilah yang secara drastis mengubah jalan hidup Al-Ghazali. Kecintaan Nizamul Mulk pada kemampuan Al-Ghazali membuat ia menawarkan kedudukan sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah, madrasah terbesar Islam di masanya. Abu Hamid Muhammad, من تفکر باز قدرت بیان و استدلال محکم شما را تحسین میکنم. سپاسگزارم قربان. علاقمندم اندیشه های شما در فضای بازتری منتشر شود. این نهایت لطف شماست. در فکر بودم و امروز مصمم هستم تا شما را به عنوان مدرس نظامیه بغداد انتخاب و منصوب کنم تا به دانشپژوهان و تشنگان دانستن تفکر و درس وحدت بیاموزید. این باعث بسی خوشحالی من است قربان. امیدوارم که بتوانم از عهده‌اش برایم. مطمئن هستم که از عهده برخواهید آمد. Di zaman itu, ilmu berkembang dengan segala macam jenis dan alirannya. Ada 4 kekuatan besar ilmu yang berpengaruh di kalangan kaum muslimin. Ilmu kalam atau teologi Islam, ilmu filsuf yang senantiasa mencari logika dan analogi sebagai dasar mencari ilmu. Kemudian al-batiniyah Islamiyah serta ilmu sufi. Al-Ghazali yang sejak kecil bersentuhan dengan orang-orang sufi membuat ia sangat nyaman di sisi ilmu sufi. Dengan kuatnya konflik yang terjadi antar ilmu dan juga pertarungan politik yang mengiringi, mau tidak mau Al-Ghazali juga terlibat dalam berbagai perdebatan dengan mereka yang berbeda aliran. Bagaimana ilmu kalam itu menguasai dunia pendidikan, karena memang kala itu Islam sudah bertemu dengan beberapa peradaban yang ada. Bertemu dengan peradaban Persia, bertemu dengan peradaban Romawi, bertemu dengan peradaban-peradaban yang datang dari berbagai macam daerah. Goncang pikiran beliau. Apalagi kala itu, di tahun itu pergolakan politik, Masya Allah, luar biasa ya. Antar aliran berperang, antar golongan mencoba untuk saling menikung, ya. Bagaimana satu dengan yang lain menjatuhkan agar bisa mendapatkan tampuk pimpinan. Itu membuat Imam Ghazali dengan ketulusan hatinya dan kebersihan hatinya tidak mampu menjalani itu. Dan ini menimbulkan kebimbangan di dalam hati sang Imam Ghazali. Pertarungan untuk menguasai dunia Islam ini pula yang membuat Nizamul Mulk terbunuh pada 484 Hijriah oleh saingan politiknya. خواجه از راه دور آمدم
آه در بساط ندارم. چیزی به من ببخش. من اینجا چه دارم به تو ببخشم؟ Kehilangan Nizamul Mulk sebagai sosok yang dekat dengan Al-Ghazali mulai membuat Al-Ghazali goyah. Liarnya pemikiran dan dampak konfliknya di masyarakat Muslim kala itu juga berpengaruh dalam pemikiran Al-Ghazali. Benak Al-Ghazali berkecamuk, dilanda kegelisahan. Ia berpikir keras, apakah ilmunya akan menyelamatkan dunia dan akhiratnya? Begitu hebat pertarungan pemikiran dalam diri Al-Ghazali membuat ia jatuh sakit. Sakit yang membuat ia tak mampu berkata-kata. Yang membuat ia tidak bisa lagi mengajar. Bahkan sampai kehilangan nafsu makannya. Sampai pada suatu titik, Al-Ghazali merasa ia harus keluar dari Baghdad dan segala kemewahan yang ia terima selama ini. Al-Ghazali pergi ke Mekah pada 488 Hijriah untuk melaksanakan ibadah haji. Dari sinilah perjalanan Al-Ghazali mencari kebenaran dimulai. Sepulangnya dari haji, Al-Ghazali tidak langsung kembali ke Baghdad. Ia berkelana ke negeri Damaskus, kemudian melanjutkan perjalanan ke Palestina. Di sana ia berdiam diri, tidak mengajar dan tidak pula belajar. Ia hanya merenung tentang keikhlasan yang menjadi dasar utama ia belajar. Dari perjalanan spiritual inilah, Al-Ghazali menuangkan pemikirannya yang paling terkenal dalam Ihya Ulumuddin, buku yang berisi tentang kaidah dan prinsip tentang menyucikan jiwa. Kitab yang menimbulkan banyak reaksi dan kritikan dari ulama-ulama besar Islam. Padahal luar biasa ya, kalau kita lihat dari segi ilmu, apa yang kurang dari beliau? Tidak ada yang kurang sama sekali. Beliau ketika masuk ke dalam satu ilmu, masuk ke bidang filsafat, beliau menjadi master di bidang filsafat. Masuk ke ilmu kalam, beliau menjadi master di ilmu kalam. Masuk ke tasawuf, beliau menjadi master di ilmu tasawuf. Hanya memang kalau kita lihat, beberapa pendapat ahli sejarah mengatakan ada sedikit yang kurang dari beliau adalah beliau kurang mendalami Al-Quran dan hadis. Maka subhanallah kalau kita lihat perjalanan beliau setelah dari Damaskus ya, setelah dari Damaskus pulang ke kampung halaman beliau di Tus, beliau justru di sini memperdalam dua kitab Sahihain, Bukhari dan Muslim. Selama 11 tahun perjalanan Al-Ghazali, ia kembali ke Naisabur dan melayani negara demi kenyamanan akidah masyarakat Muslim. Setelah merasa cukup, Al-Ghazali melanjutkan perjalanan terakhirnya ke kampung halamannya, Tus, Persia.
Di sana ia mendirikan madrasah yang menjadi cikal bakal konsep pendidikan Islam modern, tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga di Indonesia. Pada akhir hayatnya, ratusan buku yang telah dihasilkan oleh Al-Ghazali membuat ia dijuluki Al-Mujaddid atau yang membawa pembaruan dalam dunia Islam. Al-Ghazali wafat di 505 Hijriah dengan memeluk Sahih Bukhari Muslim, kitab yang menjadi ujung pencariannya tentang kebenaran. Dan kita di Indonesia bisa merasakan ya, bagaimana pengaruh dari ilmu Imam Ghazali ini di dalam beberapa bidang. Satu, tentunya yang tidak bisa dilupakan oleh kita adalah bidang usul fiqh, ilmu dasar kaidah di dalam agama yang dengannya orang dibuat mudah untuk menentukan hukum satu ibadah, untuk menentukan hukum satu perkara. Bahkan kalau bisa dibilang ya, antara kemodernitasan peradaban dengan dasar agama ini, Al-Quran dan Sunnah, Ijma' dan Qiyas, itu dijembatani oleh usul fiqh agar orang bisa mengambil langsung dari sumbernya. Subhanallah. Ini perkara yang luar biasa besar. Dan Imam Ghazali yang membuat jembatan itu. Imam Ghazali yang merintis ilmu itu. Yang kedua, yang tidak kalah penting juga, Imam Ghazali banyak sekali menulis buku. Di antaranya adalah berkaitan dengan masalah tarbiyah, pendidikan. Kalau kita lihat sekarang bagaimana pendidikan itu dibentuk, bentuknya seperti pesantren misalkan. Salah satunya adalah prakarsa dari beliau. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh dalam bidang tasawuf. Di saat itu beliau hidup di masa di mana falsafah, tasawuf menjadi bagian utama dalam hal pendidikan, dan beliau mampu meramu dengan begitu indahnya sehingga tasawuf ini banyak yang berkesesuaian dengan Islam. Di saat itu bagaimana Islam diserang dengan pemahaman-pemahaman dari Romawi, pemahaman-pemahaman dari agama-agama lain, pemahaman dari peradaban lain. Imam Ghazali mencoba untuk menjadi benteng. Di saat banyak serangan dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang merusak agama ini dari sisi filsafat, dari sisi tasawuf, Imam Ghazali mampu menjadi benteng yang membentengi itu semua. Dan kita sekarang dapat memetik hasilnya.